Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan bertatap muka, walaupun melalui perantara Zoom meeting, untuk memenuhi mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Di sini saya, Najmi Almasafira, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada siang hari ini, yang mana pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai nyeri dan anestesi. Rangkaian presentasi yang akan berlangsung yaitu pembukaan, pemaparan materi, dan penutup. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu terdiri dari saya sendiri, Najmi Almasafira, Miftahul Khair, Andriani, Insyirah Konita, Devi Novita, Dia Nada, dan Nur Fahriansyah. Tanpa berlama-lama, mari mulai masuk ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan utama, yakni pemaparan materi, yang akan saya persilahkan Devi untuk membacakan pemaparan materi yang pertama. Pada Devi, dipersilakan. Definisi nyeri. Menurut jurnal Meliala tahun 2004, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas, kualitas, durasi, dan penyebaran. Nyeri juga berkaitan dengan refleks menghindar dan perubahan output otonom. Nyeri merupakan pengalaman yang subjektif, sama halnya saat seseorang mencium bau harum atau busuk, mengecap manis atau asin, yang kesemuanya merupakan persepsi panca indera dan dirasakan manusia sejak lahir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriani. Penyebab atau etiologi nyeri. 1. Secara fisik disebabkan oleh trauma, contohnya mekanik, termal, kimiawi, maupun elektrik. Yaitu ada 4. Yang A, trauma mekanik, rasa nyeri yang timbul karena ujung saraf bebas yang mengalami kerusakan akibat benturan, gesekan, luka, atau luka operasi. B. Trauma termis, rasa nyeri yang timbul karena ujung saraf reseptor mendapat rangsangan akibat panas atau dingin. C. Trauma kermis, rasa nyeri yang timbul karena kontak dengan zat kimia yang bersifat asam atau basa kuat. D. Trauma elektrik, rasa nyeri yang timbul karena pengaruh aliran listrik yang kuat mengenai reseptor rasa nyeri yang menimbulkan kejang-kejang otot dan luka bakar. 2. Neoplasma menyebabkan nyeri karena terjadinya tekanan atau kerusakan jaringan yang mengandung reseptor nyeri. 3. Peradangan. Peradangan adalah nyeri yang diakibatkan karena adanya kerusakan ujung-ujung saraf reseptor akibat pembengkakan. 4. Gangguan sirkulasi dan kelainan pembuluh darah. Biasa terjadi pada pasien infark miokard dengan tanda nyeri pada dada yang khas. Materi berikutnya dijelaskan oleh Miftah. Apa aja sih klasifikasi dari nyeri itu? Nyeri dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan pada tempat, sifat, berat ringannya nyeri, dan waktu lamanya serangan. Nah, yang pertama tuh ada nyeri berdasarkan tempatnya. Yang pertama tuh ada peripheral pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit, mukosa. Yang kedua ada deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral. Selanjutnya ada referred pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ
atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri. Selanjutnya ada central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, dan talamus. Selanjutnya ada nyeri berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama tuh ada incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. Terus ada steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama. Terus ada paroxysmal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat. Nyeri tersebut biasanya menetap kurang lebih 10 hingga 15 menit, lalu menghilang. Kemudian timbul lagi. Selanjutnya ada nyeri berdasarkan berat ringannya. Yang pertama ada nyeri ringan, yaitu nyeri dengan intensitas rendah. Kedua ada nyeri sedang, yaitu nyeri yang menimbulkan reaksi. Terus ada nyeri berat, yaitu nyeri dengan intensitas tinggi. Kemudian yang keempat ada nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan atau durasi. Nah, yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat dengan ukuran intensitas yang bervariasi, ringan sampai berat, dan berlangsung untuk waktu singkat. Nyeri akut dapat dijelaskan sebagai nyeri yang berlangsung dalam beberapa detik hingga 6 bulan. Kemudian ada nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang periode waktu. Nyeri kronik berlangsung lama, intensitas yang bervariasi, dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dianada Akilah. Fisiologis nyeri. Terdapat suatu rangkaian proses elektrofisiologik yang secara kolektif disebut nosisensi. Ada 4 proses yang jelas yang terjadi pada suatu nosisepsi, yaitu yang pertama ada proses transduksi, merupakan proses di mana suatu rangsang nyeri diubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima oleh ujung-ujung saraf. Rangsang ini dapat berupa rangsang fisik, suhu, maupun kimia. Proses transmisi dimaksudkan sebagai perambatan rangsang melalui saraf sensori menyusul proses transduksi. Yang ketiga adalah proses modulasi, adalah proses di mana terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen dengan asupan nyeri yang masuk ke kornu posterior. Jadi, merupakan proses descendant yang dikontrol oleh otak seseorang. Analgesik endogen ini meliputi endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang memiliki kemampuan menekan asupan nyeri pada kornu posterior. Yang keempat ada persepsi adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Insyirah. Manajemen nyeri. Manajemen nyeri farmakologis. Manajemen farmakologi dengan menggunakan obat-obatan analgetik atau anestesi untuk mengurangi nyeri dengan intensitas ringan skala 1-3, sedang 4-6, berat skala 7-9, dan sangat berat 10. Penggunaan analgetik bertujuan untuk mengganggu penerimaan atau stimuli nyeri dan interpretasi dengan menekan fungsi talamus dan korteks cerebri. Metode yang paling umum digunakan untuk mengatasi nyeri adalah analgetik. Ada 3 tipe analgetik, yaitu yang pertama non-opioid mencakup acetaminophen dan obat antiinflamatori, drug atau NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs.
menghilangkan nyeri ringan dan sedang. NSAIDs berguna bagi pasien yang rentan terhadap efek depresi pernafasan. Yang kedua, opioid. Secara tradisional dikenal dengan narkotik. Umumnya diresepkan untuk nyeri sedang sampai berat, seperti nyeri pasca operasi. Efek samping dari opioid ini dapat menyebabkan depresi pernafasan, sedasi, konstipasi, dan mual muntah. Yang ketiga, tambahan atau pelengkap analgesik atau adjuvans, variasi dari pengobatan yang meningkatkan analgesik atau memiliki kandungan analgesik yang semula tidak diketahui. Manajemen nyeri non-farmakologis. Manajemen non-farmakologis tidak menggunakan obat-obatan untuk mengurangi nyeri, sehingga sebagian dapat digunakan mandiri oleh pasien. Beberapa manajemen non-farmakologis sebagai berikut. Yang pertama, distraksi. Dengan cara mengalihkan perhatian klien pada hal-hal lain sehingga klien lupa klien lupa pada nyeri yang dialami. Sebagai contoh, massage sambil bernafas pelan-pelan, mendengar lagu sambil menepukkan jari-jari atau kaki, atau membayangkan hal-hal yang indah sambil menutup mata. Yang kedua, relaksasi. Merilekskan dengan otot yang menunjang nyeri akupresur. Sebagai contoh, relaksi nafas dalam. Yang ketiga, stimulasi kulit. Pemberian kompres dingin, kompres hangat, dan stimulasi kontrateral. Pemberian kompres hangat dan dingin lokal bersifat terapeutik sebelum penggunaan terapi tersebut. Perawat harus memahami respon tubuh terhadap variasi temperatur lokal, integritas bagian tubuh, kemampuan klien terhadap sensasi variasi temperatur, dan menjamin jalannya tindakan dengan baik. Yang keempat, with imagery. Menggunakan imajinasi seseorang dengan cara terbimbing dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek tertentu. Misalnya penggabungan nafas berirama lambat dengan suatu bayangan mental, relaksasi, dan kenyamanan. Yang kelima, akupuntur. Merupakan teknik dengan menggunakan jarum yang ditusukkan pada beberapa bagian tubuh untuk menurunkan intensitas nyeri. Jarum ini bekerja dengan menghasilkan listrik yang ringan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Fahri. Baik, selanjutnya di sini ada materi anestesi. Definisi anestesi. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini, rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Anestesi merupakan tata laksana untuk mematikan rasa, baik rasa nyeri, takut, dan tidak nyaman. Selanjutnya ada jenis anestesi. Yang pertama, general anesthesia atau anestesi umum. General anesthesia adalah keadaan fisiologis yang berubah ditandai dengan hilangnya kesadaran, reversibel, analgesia dari seluruh tubuh, amnesia, dan beberapa derajat relaksasi otot. Yang pertama, teknik general anestesi atau anestesi umum. Dibagi menjadi dua. Anestesi umum intravena dan anestesi umum inhalasi. Yang kedua, ada komplikasi general anestesi atau anestesi umum. Komplikasi anestesi adalah penyulit yang terjadi pada periode perioperatif, dapat dicetuskan oleh tindakan anestesi sendiri atau kondisi pasien. Penyulit dapat ditimbulkan belakangan setelah pembedahan. Komplikasi anestesi dapat berakibat dengan kematian atau cacat menetap jika tidak dideteksi dan ditolong segera dengan tepat. Keberhasilan dalam mengatasi komplikasi anestesi tergantung dari deteksi gejala dini
dan kecepatan dilakukan tindakan koreksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk. Yang A, parenteral. Reaksi yang merugikan dari obat-obat anestesi parenteral meliputi sakit pada tempat suntikan, trombosis vena, gerakan otot yang involuntar, cekukan, hipotensi, hipertensi, hipoksia, dan delirium pasca pembedahan. Yang B, inhalasi. Komplikasi anestesi umum inhalasi menyebabkan hipotensi, depresi pernapasan, hipertensi, hiperkarbia, dan kerusakan hepar. Selanjutnya yang B, anestesi regional. Anestesi regional merupakan suatu metode yang lebih bersifat sebagai analgetik karena menghilangkan nyeri dan pasien dapat tetap sadar. Oleh sebab itu, teknik ini tidak memenuhi trias anestesi karena hanya menghilangkan persepsi nyeri saja. Jika diberi tambahan obat hipnotik atau sedasi, disebut sebagai balance anestesi sehingga masuk dalam trias anestesia hanya regional yang diblok saja yang tidak merasakan sensasi nyeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najimia Alfarisa. Baik, materi selanjutnya adalah macam obat anestesi. Contoh yang pertama adalah Propofol. Propofol memiliki dosis tertentu untuk pemakaian tertentu juga. Untuk induksi, dosisnya 2-2,5 mg per kilogram berat badan. Untuk sedasi, 0,5 hingga 1 mg per kilogram berat badan secara intravena atau 25 hingga 75 mikrogram per kilogram per menit secara intravena. Untuk dosis maintenance anestesi, 100 hingga 150 mikrogram per kilogram per menit. Dan efek samping dari Propofol ini adalah depresi pernafasan, apneu, hipotensi, dan bradykard. Farmakokinetik dari Propofol. Propofol bersifat lipofilik dan digunakan secara intravena. Onset aksi cepat dengan waktu paruh 2 hingga 8 menit. Dan Propofol ini 98% terikat protein plasma sehingga distribusinya secara cepat ke jaringan. Tidak merusak fungsi hati ginjal, dan beberapa faktor dapat menjadi penyebab perubahan farmakokinetik dari Propofol, antara lain jenis kelamin, berat badan, umur, penyakit penyerta, dan pengobatan lain. Kemudian contoh obat yang kedua adalah ketamin. Ketamin HCl termasuk golongan fenilsikloheksilamin yang bekerja sebagai reseptor antagonis NMDA non-kompetitif dengan cara menghambat aktivasi reseptor NMDA oleh glutamat, yang dapat mengurangi pembebasan presinaps glutamat dengan efek potensial gamma aminobutyric acid atau GABA. Farmakokinetik dari ketamin yaitu onset yang cepat, durasi yang singkat, dan daya larut tinggi dalam lemak. Konsentrasi plasma puncak ketamin terjadi dalam 1 menit pada pemberian intravena dan dalam 5 menit pada suntikan intramuskular. Efek muncul dalam 30 hingga 60 detik setelah intravena dan kembali sadar setelah 15 hingga 20 menit. Biotransformasi di hepar, praktek hepatik yang berlebih menyebabkan eliminasi paruh waktu di hepar memendek, yaitu 2 jam. Dan dosis dari obat ketamin untuk induksi adalah 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan secara intravena atau 3 hingga 5 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Untuk sedasi, 0,2 hingga 0,8 mg per kilogram berat badan secara intravena atau 5 hingga 10 mikrogram per kilogram per menit secara intravena. Untuk dosis analgetik, yaitu 0,3 hingga 1 mg per kilogram berat badan per menit. Analgesia yang kuat dapat dicapai dengan dosis ketamin subanestetik, yaitu 0,2 hingga 0,5 mg per kilogram secara intravena.
Analgesia ditunjukkan lebih baik untuk nyeri somatik dibanding untuk nyeri visceral. Maintenance intermittent diulang setiap 10 hingga 15 menit dengan dosis setengah dari dosis awal atau continue. Efek samping dari obat ketamin adalah mual, muntah, hipersalivasi, aritmia, takikardia, halusinasi, dan delirium. Contoh obat anestesia yang lainnya ialah benzodiazepin, petidin, fentanyl, oksikodon, morfin, dan masih banyak lagi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.